Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda semua dalam program Berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan. Persembahan dari KKG PAI Balikpapan Kota. Program ini hadir sebagai ruang berbagi praktik baik, inspirasi, dan wawancara baru dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di kanal YouTube KKG PAI Balikpapan Kota, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tayang inspiratif setiap minggunya. Saya, Syihabuddin dari SDIT Istiqomah Balikpapan Kota akan membawakan topik penting dan reflektif berjudul Merancang Pembelajar Mendalam, Menyentuh Pikiran, Menyapa Hati Murid. Semoga tayangan ini bisa menjadi pemantik semangat baru bagi kita semua dalam mendampingi anak-anak Indonesia menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas pikirannya, tapi juga hangat hatinya. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke inti materi, mari kita renungkan sejenak. Apa momen belajar yang paling berkesan dalam hidup Anda? Coba bayangkan, siapa gurunya, apa materinya yang membuat momen itu begitu membekas dalam ingatan Anda hingga hari ini. Nah, hampir bisa dipastikan bahwa yang paling kita ingat bukan hanya isi pelajarannya, tapi cara guru menyampaikannya. Makna di baliknya dan perasaan yang ditumbuhkan dalam hati kita saat itu, itulah kekuatan pembelajaran mendalam. Bukan hanya soal apa yang dipelajari, tapi juga tentang bagaimana cara pelajaran itu menyentuh pikiran dan menyentuh hati. Mari kita gali bagaimana merancang pembelajaran dan tidak sekedar mentransfer informasi, tetapi juga membangkitkan kesadaran dan mengubah cara pandang murid dalam menghadapi hidup. Bapak Ibu, mari kita hadapi kenyataan hari ini. Banyak murid kita mungkin terlihat aktif belajar, tapi sayangnya banyak pula yang sekedar menghafal tanpa memahami. Sekedar mengerjakan tanpa merasa terhubung, bahkan sekedar lulus tanpa membawa makna. Lalu, ketika mereka dihadapkan pada situasi nyata dalam kehidupan, mereka gemang. Mereka kehilangan arah. Karena selama ini hanya dilatih untuk menjawab, bukan untuk berpikir. Disinilah pembelajaran mendalam menjadi penting. Kita tidak hanya ingin mencerdaskan otak murid, tapi juga membentuk kebijaksanaan berpikir dan kepekaan hati. Menyentuh pikiran berarti mengajak mereka menganalisis, menyusun argumen, menemukan makna. Menyapa hati berarti menyentuh nilai, emosi, dan empati mereka. Karena pada akhirnya pendidikan yang baik bukan hanya melahirkan orang tahu, tapi orang yang tangguh dan berkarakter. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam bukan tentang memberikan lebih banyak tugas atau materi yang rumit. Justru sebaliknya, ya. Ia adalah pendekatan yang membuat murid pertama memahami konsep secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi atau kehidupan nyata. Yang ketiga, berpikir selektif dan kritis, bukan hanya menerima. Yang keempat, dan yang terpenting, mampu menerapkan pengetahuan itu untuk membuat
keputusan yang bijak dan bermakna. Murid yang mengalami pembelajaran mendalam tidak hanya menjawab soal yang dengan benar, tapi juga menjawab hidup dengan bijak. Mereka tidak hanya mengerti apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana. Dan semua itu dimulai dari bagaimana kita, para guru, merancang pengalaman pembelajaran yang bukan sekedar mengajar, tapi menghidupkan kesadaran dan membangun hubungan. Bapak Ibu yang hebat, mari kita dalami. Bagaimana kita mengenali bahwa pembelajaran kita sudah mendalam? Setidaknya ada 4 ciri utama pembelajaran yang benar-benar menyentuh. Yang pertama, kontekstual. Pembelajaran terasa dekat dengan dunia murid. Bukan sesuatu yang abstrak, tapi bisa mereka merasakan, lihat, dan bahkan alami. Yang kedua, reflektif. Murid tidak hanya belajar untuk mengerjakan, tapi juga diajak merenung apa makna dari apa yang kupelajari, apa dampaknya untuk diriku dan orang lain. Yang ketiga, emosional. Pembelajaran tidak hanya logis, tapi juga menyentuh hati. Nah, di sini nilai, kisah, dan empati memainkan peran besar. Dan yang keempat, transformasional. Pembelajaran yang membuat murid berubah cara berpikir, bersikap, bahkan pilihan hidupnya. Itulah pembelajaran mendalam. Bukan sekedar menuntaskan silabus, tapi menyentuh sisi terdalam dari jiwa murid. Bagaimana cara kita menyentuh pikiran murid, ya? Artinya, bagaimana kita menantang mereka untuk benar-benar berpikir, bukan sekedar mengulang. Beberapa strategi yang bisa kita gunakan antara lain, yang pertama itu gunakan peta konsep untuk membantu murid menghubungkan ide dan melihat gambaran besar. Yang kedua, berikan masalah nyata. Tantangan kontekstual yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Yang ketiga, libatkan mereka dalam diskusi terbuka agar mereka terbiasa menyusun argumen, mendengar, mendapat, dan berani menyampaikan ide. Proyek kolaborasi juga efektif karena memaksa mereka berpikir, berbagi peran, dan menyusun rencana bersama. Di titik ini, murid tidak lagi belajar hanya untuk menjawab, tetapi untuk memahami, mengaitkan, dan menalar. Inilah tahap pertama dari pembelajaran yang bermakna. Pikiran murid aktif, kritis, dan tumbuh. Setelah pikiran murid disentuh, jangan lupakan satu sisi yang tak kalah penting, hati mereka. Murid bukan hanya makhluk berpikir, tapi juga makhluk yang merasa. Mereka tumbuh bukan hanya karena tahu, tapi mereka karena merasakan makna. Maka pembelajaran mendalam juga harus menyapa hati, Pertama itu kita bisa mulai dari kisah inspiratif, cerita dari nabi, tokoh sejarah, atau kehidupan nyata yang syarat nilai. Kisah membangkitkan empati dan mendorong perenungan. Yang kedua, berikan ruang reflektif pribadi. Misalnya, setelah sebuah pelajaran, minta murid menulis atau menceritakan apa pelajaran ini mengajarkan saya tentang hidup. Yang ketiga, ciptakan dialog hangat di kelas. Bukan hanya tanya jawab, tapi hanya tanya hati, Ajak murid berbicara tentang perasaan, pengalaman,
dan pilihan. Selanjutnya, libatkan mereka dalam tugas bermuatan nilai. Misalnya, ya, menulis surat maaf, ya, membuat poster kebaikan, ya, atau berbagi kisah kebaikan sehari-hari, ya. Semua itu akan menjadikan pembelajaran kita tidak hanya berisi apa yang benar, tapi juga mengapa itu penting, ya. Inilah saat murid mulai terhubung bukan hanya dengan pelajaran, tapi dengan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Mari kita lihat contoh konkret bagaimana pikiran dan hati bisa disentuh sekaligus. Misalnya, dalam tema keadilan sosial, dalam pembelajaran PAI atau IPS, ya, kita bisa mengajak murid membuat proyek sederhana berjudul Suara Anak untuk Keadilan. Di proyek ini, murid bisa pertama itu membuat poster atau puisi tentang makna adil. Yang kedua, melakukan wawancara kecil dengan orang di sekitar tentang keadilan. Yang ketiga, menyusun video pendek yang menyuarakan pendapat mereka. Kegiatan diakhiri dengan refleksi pribadi. Apa arti keadilan bagi saya? Pernahkah saya merasa diperlakukan tidak adil? Apa yang bisa saya lakukan agar lebih adil terhadap orang lain? Di sini, murid berpikir, berkreasi, merasakan, dan belajar untuk menjadi manusia. Aktivitas seperti ini sederhana, tapi menyentuh banyak sisi, akademik, sosial, emosional, bahkan spiritual. Bapak Ibu, jika pendekatannya sudah berubah, maka cara kita menilai juga harus ikut berubah. Ya. Pembelajaran mendalam tidak cukup dinilai hanya dengan angka ujian. Ya. Kita butuh alur ukur yang menangkap proses berpikir dan perjalanan batin murid. Beberapa pendekatan evaluasi yang bisa digunakan antara lain jurnal refleksi, ajak murid menuliskan apa yang mereka pikirkan dan rasakan setelah belajar. Selanjutnya, rubrik proses dan sikap. Bukan hanya hasil akhir, tapi juga bagaimana murid bekerja, berkolaborasi, atau menunjuk empati. Selanjutnya, presentasi atau portofolio, agar murid bisa menjelaskan pemahamannya secara utuh dan kreatif. Selanjutnya, fair assessment, mendorong murid memberi umpan balik, jujur, dan membangun pada teman. Dengan cara ini, kita tidak hanya menilai apa yang mereka ketahui, tapi juga siapa mereka sedang menjadi. Di tengah semua itu, Bapak Ibu, mari kita refleksi. Siapa sebenarnya kita dalam kelas? Ya. Di pelajaran mendalam, guru bukan lagi pusat pengetahuan, tapi menjadi penyala makna. Guru adalah fasilitator berpikir. Apa yang merancang pertanyaannya, bukan memberi jawaban. Guru adalah pendamping emosional yang hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Guru adalah penjaga ruang aman, tempat murid merasa didengar, dihargai, dan berani menjadi diri sendiri. Guru adalah penuntun arah hidup yang dengan saat membimbing murid menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Ya. Karena pada akhirnya guru yang hebat tidak hanya mencetak murid yang sukses ujian, tapi membentuk pribadi yang utuh,
berpikir jernih, merasa halus, dan terhindar maksudnya bertindak bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita mengajak hanya untuk menyampaikan materi, atau sudahkah kita benar-benar menyentuh pikiran dan menyapa hati murid kita? Ya, karena sesungguhnya pendidikan bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling mampu menghidupkan kesadaran. Kita tidak harus mengubah semuanya sekaligus, tapi kita bisa mulai dari satu langkah kecil. Yang pertama, satu pertanyaan reflektif dalam pembelajaran. Yang kedua, satu kisah bermakna yang menyentuh hati. Yang ketiga, satu dialog hangat yang memberi ruang bagi suara murid. Percayalah, dampaknya akan besar, karena sejatinya murid akan melupakan sebagian besar dari apa yang kita ajarkan. Tapi tidak akan pernah lupa bagaimana mereka merasa saat belajar bersama itu. Izinkan saya menutup sesi ini dengan satu kutipan bijak. Ya. Pendidikan sejati bukan hanya mengisi kepala, tapi juga membentuk hati dan jiwa ini. Mari Bapak Ibu, kita menjadi guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga menghidupkan nilai, menginspirasi perubahan ya, dan membentuk generasi berjiwa besar. Mulailah minggu ini dengan satu langkah nyata. Nah, ubah satu kegiatan menjadi reflektif, tambahkan satu momen menyentuh hati, dengarkan satu suara murid dengan penuh perhatian. Terima kasih telah menyimak episode Berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar makin banyak guru yang tergerak. Sampai jumpa di episode Berlian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.